I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi pemanasan global. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Audi Silvani, saya Agnes Vanessa Limpong, Saya Muhammad Ibrahim Rani. saya Hilmaza Zainal, saya Yuliana Rati. Global warming adalah suatu peristiwa di mana terjadi peningkatan suhu di atmosfer dan permukaan bumi. Suhu global, peningkatan suhu di bumi tentu akan membawa dampak yang cukup besar dan menyebabkan pada perubahan tatanan ekologi suatu kehidupan. Suhu merupakan salah satu unsur abiotik dalam suatu ekosistem. Perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Pergeseran ini mungkin bersifat alami, tetapi sejak periode 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama dengan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas yang menghasilkan gas yang memperebutkan panas. Perubahan iklim. Suhu yang telah hangat lambat laun mengubah pola cuaca dan mengganggu keseimbangan alam yang normal. Ini menimbulkan banyak resiko bagi manusia dan semua bentuk kehidupan di bumi. Suhu lebih panas, hampir semua wilayah daratan mengalami lebih banyak hari terik dan gelombang panas. Tahun 2020 adalah salah satu tahun terpanas yang pernah tercatat. Suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan penyakit berhubungan dengan panas dan dapat membuat orang lebih sulit bekerja dan beraktivitas. Kebakaran hutan lebih mudah terjadi dan lebih cepat menyebar ketika kondisi lebih panas. Badai yang lebih hebat, perubahan suhu menyebabkan perubahan curah hujan. Akibatnya badai terjadi lebih sering dan lebih hebat sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor, menghancurkan rumah masyarakat dan menimbulkan kerugian miliarder dolar. Meningkatnya kekeringan air semakin langka di lebih banyak daerah. Kekeringan dapat memicu badai pasir dan debu yang merusak, memindahkan miliaran ton pasir melintasi benua. Gurun bertambah luas sehingga mengurangi lahan tanaman pangan. Banyak orang sekarang menghadapi ancaman terjadi kekurangan air yang terus-menerus. Cairnya es di kutub, naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuyat es di kutub bumi mencair. Mencairnya es tersebut akan meningkatkan air laut. Krisis air bersih karena pemanasan global, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap. Selain itu, sumber-sumber air juga akan tercemar sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari. Di sini adalah salah satu negara yang memiliki dampak pemanasan global, yaitu Amerika Serikat. Pemanasan global kian menimbulkan malapetaka di planet bumi, bahkan di kawasan Amerika Serikat. Kekeringan ekstrim sedang berlangsung. Bencana ini paling parah melanda di wilayah barat, yaitu Amerika Serikat, dan sebagian wilayah Meksiko selama 2 dekade terakhir. Dalam laporan jurnal Nature Climate Change, pemanasan global yang disebabkan manusia telah menyumbang lebih dari 40% intensitas musim kemarau di planet bumi. Kekeringan pada pergantian abad ke-21 tidak akan berada pada lintasan megablok tanpa perubahan iklim antropogenik, jelas penelitian utama Park William, seorang profesor di University of California di Los Angeles. Selama dekade terakhir, California dan negara bagian barat lainnya telah mengalami kekurangan air yang parah.
memicu pembatasan penggunaan air secara berkala dan memaksa beberapa komunitas untuk mengimpor air kemasan untuk diminum. Sementara salju atau hujan lebat sesekali tidak cukup untuk mengimbanginya. Dilanjutkan tahun 2021 sangat kering. Pada 10 Februari, 95% wilayah barat Amerika Serikat mengalami kekeringan ekstrim. Demikian hasil pemantauan kekeringan pemerintah Amerika Serikat. Musim panas lalu, dua waduk terbesar di Amerika Utara, yakni Danau Meade dan Danau Powell, mencapai level terendah yang tercatat dalam lebih dari 1 abad. Dengan menjalankan simulasi berdasarkan catatan kelembapan tanah sejak 1200 tahun lalu, para peneliti menghitung peluang 95% bahwa kekeringan akan berlanjut hingga 2022. Ada kemungkinan kekeringan akan berlangsung sampai akhir dekade. Analisis lingkaran pohon menunjukkan bahwa wilayah barat, pegunungan Rocky, dari Montana Selatan hingga Meksiko Utara berulang kali dilanda apa yang disebut kekeringan besar yang berlangsung setidaknya 19 tahun sampai antara tahun 800 dan 1600. Penelitian sebelumnya telah menetapkan bahwa periode 2000 sampai 2018 kemungkinan merupakan kekeringan terburuk kedua sejak tahun 800, dipuncaki oleh satu di akhir tahun 1500-an.